Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang keterampilan mendengarkan dalam sebuah komunikasi organisasi. Pada dasarnya, Tuhan telah menciptakan manusia dengan satu mulut dan dua telinga. Teman-teman tahu nggak sih kenapa Tuhan menciptakan kita dengan satu mulut dan dua telinga? Kenapa nggak dua mulut dan satu telinga? Karena arti dari atau tujuan Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut itu ialah Tuhan menuntut kita untuk mendengarkan orang lain dua kali lebih banyak atau dua kali lebih ekstra daripada berkata atau berucap. Jadi dalam kehidupan kita dituntut untuk mendengarkan orang lain. Nah, pada sebuah komunikasi ada ciri atau kategori seseorang dikatakan pendengar yang tidak baik atau ciri kategori seseorang pendengar yang tidak baik. Ciri-ciri yang pertama yaitu ketika berkomunikasi selalu menyela. Hal ini tentu tidak baik diterapkan di dalam sebuah berkomunikasi, karena alangkah baiknya atau lebih baik pada saat lawan bicara kita menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya kita mendengarkan dia menyampaikan sampai selesai, baru kita entah itu merespon atau itu memberi tanggapan kepada apa yang disampaikannya. Jadi tidak menyela pembicaraan gitu. Dan yang kedua yaitu menyimpulkan atau mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa. Hal ini berkaitan dengan menyela pembicaraan tadi. Hal ini bahwa tunggu si lawan bicara selesai menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, baru kita dapat mengambil kesimpulan atau merespon apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, sehingga si lawan bicara ini merasakan atau ada umpan balik yang baik kepada lawan bicara kita. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu kurang memperhatikan. Jadi dalam berkomunikasi baiknya kita memperhatikan lawan bicara kita dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan sesuatu. Jadi komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat yaitu merubah topik pembicaraan. Jadi dalam sebuah komunikasi, alangkah baiknya tuntaskan satu persatu topik yang dibicarakan, tidak mengganti topik atau membuat topik baru dalam pembicaraan. Membuat topik baru, sedangkan topik yang sedang dibahas belum dituntaskan atau belum selesai dibicarakan. Jadi harus menuntaskan satu persatu topik dalam pembicaraan. Dan ciri-ciri yang kelima yaitu tidak memberikan tanggapan apapun. Jadi dalam sebuah komunikasi haruslah ada umpan balik yang dapat dilakukan setelah kita mendengarkan atau memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Dan ciri-ciri yang ke-7 ada sangat pemarah
secara emosional. Dan ciri-ciri berikutnya yaitu tidak sabar, sangat gelisah, dan bermain-main dengan lingkungan. Bermain-main dengan lingkungan ini maksudnya yaitu melakukan kegiatan lain saat si lawan bicara menyampaikan sesuatu, misalkan memainkan bolpen atau memainkan handphone. Jadi pada saat lawan bicara menyampaikan sesuatu, hendaklah kita diam dan memahami apa yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh lawan bicara. Ada ciri-ciri pendengar yang tidak baik, ada pula ciri-ciri pendengar yang baik. Apakah kamu termasuk kepada pendengar yang baik? Simak dulu ciri-ciri yang ada pada kategori pendengar yang baik. Yang pertama yaitu memandang kepada lawan bicara. Hal ini sangat jelas bahwa pendengar yang baik itu pada saat si lawan bicara menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan sesuatu, kita memperhatikan atau memandang kepada lawan bicara, sehingga itu diartikan sebagai kita menghargai lawan bicara kita dalam menyampaikan sesuatu. Dan yang kedua ciri-cirinya yaitu bertanya kepada lawan bicara atau merespon lawan bicara. Dan yang ketiga, menunjukkan perhatian dengan menggunakan pertanyaan tentang perasaan. Ciri yang berikutnya yaitu mengulang beberapa hal yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Ciri berikutnya adalah tidak berusaha membuat lawan bicara kita berbicara lebih cepat. Hal ini menunjukkan kalau kita melakukan misalkan, ini contoh. Misalnya lawan bicara kita menyampaikan sesuatu, lalu kita merespon dengan terus apalagi, terus gimana. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kita ingin mempercepat atau ingin mengakhiri sebuah komunikasi dengan cepat, dengan mendesak atau membuat lawan bicara menyampaikan sesuatu dengan cepat. Dan ciri-ciri yang keenam yaitu bersikap tenang dan emosinya stabil. Berlawanan dengan pendengar yang tidak baik tadi. Pendengar yang baik ini emosinya sangat stabil dan bersikap tenang. Bersikap tenang, reaksi tanggapan dari pendengar yang baik ini bisa berupa mengerutkan kening atau mata semakin mengecil. Hal ini pertanda bahwa kita sebagai pendengar memahami atau ikut antusias dalam mendengarkan lawan bicara menyampaikan sebuah informasi. Dan ciri-ciri yang berikutnya yaitu tidak menyela pembicaraan. Bertentangan dengan pendengar yang tidak baik ini, pendengar yang baik ini justru mendengarkan pembicara atau lawan bicara menyampaikan sesuatu sampai selesai. Dan ciri-ciri yang berikutnya mengikuti pokok pembicaraan sampai selesai, yaitu menuntaskan satu persatu topik pembicaraan yang dilakukan sehingga suatu pokok pembicaraan itu dapat terlaksana dengan baik atau tersampaikan dengan baik. Itulah ciri-ciri yang ditunjukkan kepada termasuk pada pendengar yang baik. Dalam keterampilan berkomunikasi sangat ditentukan oleh keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan ini justru sangat sulit dilaksanakan atau diterapkan dalam berkomunikasi. Membahas tentang keterampilan komunikasi, kita harus
menyinggung sedikit tentang apa saja keterampilan dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu ada keterampilan mendengarkan. Yang kedua yaitu keterampilan menyelesaikan konflik, keterampilan bertingkah laku, keterampilan membaca situasi, dan keterampilan melakukan persuasi. Dan yang paling terpenting adalah atau yang paling berpengaruh yaitu keterampilan mendengarkan. Seperti materi kita pada video kali ini. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam keterampilan mendengarkan. Yang pertama hambatannya yaitu sibuk dengan diri sendiri. Hal ini sangat kurang menghargai, terkesan kurang menghargai, karena pada saat lawan bicara kita menyampaikan sesuatu, hendaklah kita memperhatikan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Dan yang kedua yaitu sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Masalah-masalah eksternal ini seperti bermain handphone atau membalas pesan gitu. Jadi kurangi atau kalau dapat bisa dihindari kalau kita melakukan sebuah komunikasi dengan lawan bicara kita. Dan yang ketiga yaitu asimilasi atau cepat menyimpulkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Kita dituntut untuk mendengarkan sampai selesai, sampai tuntas apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Baru kita diberi waktu atau dipersilahkan untuk menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh lawan bicara. Dan yang keempat yaitu faktor kawan atau lawan. Jadi dalam berkomunikasi ini dalam faktor keterampilan mendengarkan ini sangat dipengaruhi oleh kepada siapa kita atau siapa lawan bicara kita, entah itu teman atau lawan. Semisal kalau teman itu pasti kita akan berantusias atau lebih sinkron atau lebih klop dengan teman gitu. Sedangkan dengan lawan itu bawaannya kayak nggak masuk gitu, nggak sinkron sama diri kita. Jadi apapun yang lawan bicara kita dalam berhubungan kita itu, jadi apapun yang disampaikan oleh lawan bicara kita dalam konteks hubungan adalah sebagai lawan, maka apapun yang disampaikan lawan kita ini pasti bawaannya tidak masuk atau gimana, enggak sama dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan yang selanjutnya yaitu hambatannya mendengarkan apa yang diharapkan, bukan mendengarkan apa yang dibicarakan. Hal ini sangat pada dasarnya berkomunikasi janganlah kita Jadi pada saat kita mendengarkan lawan bicara itu hendaklah kita mendengarkan apa yang dibicarakan, bukan apa yang kita harapkan di dalam diri kita. Kita misalnya mengharapkan si lawan bicara menyampaikan ini gitu, tapi nyatanya si lawan bicara tidak menyampaikan itu. Jadi kita harus mendengarkan apa yang si lawan bicara sampaikan, bukan apa yang kita harapkan. Dan yang selanjutnya yaitu etik moral dalam berkomunikasi, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ketika kita berkomunikasi, kita harus ada rasa keterkaitan hubungan dengan lawan bicara. Sama halnya seperti yang tadi, kita
Adapun kita berbicara dengan kawan pasti akan sangat nyambung atau sangat masuk, sangat sinkron dengan apa yang disampaikannya dibandingkan dengan berbicara dengan lawan atau musuh kita. Dan yang kedua yaitu jangan hanya mendengar, tetapi diam dan pahami. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu hal yang sia-sia menurut saya. Lebih baik diam dan pahami apa yang lawan bicara sampaikan sampai selesai. Baru kita memberi respon apa yang telah disampaikannya. Yang selanjutnya yaitu tidak memotong pembicaraan. Hal ini sangat jelas karena etika dalam berkomunikasi itu adalah menghargai atau mendengarkan sampai selesai si lawan bicara menyampaikan sesuatu. Dan selanjutnya yaitu tidak meninggalkan lawan bicara sendirian. Tidak menepis pembicaraan lawan. Tidak menepis ini menyela pembicaraan lawan. Dan yang terakhir yaitu tidak berusaha menunjukkan kita lebih pandai atau lebih pintar. Alangkah baiknya dalam berkomunikasi kita mendengarkan apa yang si lawan bicara ini sampaikan. Jangan berlagak sok tahu atau kita yang lebih pintar nih, atau kita yang lebih pandai dari si lawan bicara. Dan itulah materi kita pada video kali ini. Keterampilan mendengarkan ini terdengar sangat sepele, tapi sangat sulit atau sangat susah untuk diterapkan dalam sebuah komunikasi. Maka dari itu, kita harus lebih banyak mendengarkan orang lain berbicara daripada kita banyak berkata atau berucap. Sampai di sini dulu video pada kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.